Iya, iya. Iya, sudah pemerintah. Masyarakat jelata kayak aku ini. Masa dibongkar-bongkar. 200.000 bayar di depan, saya sanggup. Mau mati aku di sini, mati. Saya tidak takut. Demi sesuatu nasi. Enggak berjaga jauh Punglawi dengan Jolo. Tanah Batak ini. Nah, inilah guys. Tanah Apa warisan. selaku ahani Samosir, boy marjuala di sadu sude. Saya tidak takut. Nah. Yan. Aman marjuala kalaki. Sesuatu nasi untuk anakku. Seorang pejabat Pemkap. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, sepertinya Satpol PP belakangan ini sedang bersih-bersih pedagang kaki lima dan juga pedagang-pedagang lain yang berjualan melanggar aturan mereka. Seperti yang minggu lalu viral di Lagu Boti, di mana Satpol PP memaksa seorang pedagang untuk menutup dagangannya karena dia berjualan di rumah kontrakannya sendiri. Karena itu katanya melanggar ketertiban umum. Nah, hari Senin kemarin, tanggal 21 Juli 2025, Satpol PP Pemkap Samosir juga mengadakan bersih-bersih pedagang kaki lima atau membongkar lapak pedagang kaki lima yang terjadi di Menara Pandang Tele. Kita tahu di Menara Pandang Tele ini banyak pedagang yang membuat lapaknya di pinggir bahu jalan. Ini menurut Satpol PP dan menurut pemerintah Kabupaten Samosir itu melanggar peraturan Satpol PP dan pemerintah Kabupaten Samosir. Karena menurut mereka pedagang yang membuka lapak di Menara Pandang Tele itu mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan dan juga membahayakan orang lain. Jadi pada tanggal 21 Juli kemarin Satpol PP membongkar semua lapak pedagang yang berada di bahu jalan sekitar Menara Pandang Tele. Jadi pembongkaran ini membuat salah seorang pedagang mengamuk, marah-marah kepada mereka. Karena ada alasan yang membuat dia marah-marah. Alasan yang pertama adalah karena mereka berjualan di situ sudah membayar kepada oknum pejabat yang juga membongkar lapak mereka pada saat itu, sehingga dia merasa tidak terima. Yang kedua, dia tidak terima lapaknya dibongkar karena yang dibongkar oleh Satpol PP hanyalah lapak pedagang yang merupakan masyarakat kecil, tetapi lapak yang dimiliki oleh pejabat di Pemkap Samosir yang merupakan juga ASN di Pemkap Samosir tidak mereka bongkar, sehingga tidak terjadi keadilan di mana hanya lapak masyarakat kecil saja yang dibongkar Satpol PP, sementara lapak dari pejabat Pemkap Samosir dan ASN Pemkap Samosir tidak dibongkar oleh mereka. Itulah alasan sehingga Ito ini mengamuk kepada Satpol PP pada hari Senin kemarin. Itu juga bisa saya kontrak. Iya, iya. Iya, sudah pemerintah. Masyarakat jelata kayak aku ini. Masa dibongkar-bongkar. 200.000 bayar di depan, saya sanggup. Ini lepas tidak itu. Saya tidak mau. Mau mati aku di sini, mati. Saya tidak takut. Demi sesuatu nasi. Video. Mau makan apa lu? Tidak ada pemerintah ketampar masyarakat. Saya tidak takut. Saya tidak mau dibongkar. Ada peraturan. Tutup hak kalian, kami bayar. Coba ditonton. Koma Menara guys. Lagi penggusurak kami dang binoto mang naha. Ngiri-ngiri. Nyom sudah ini Tanjung Bunga, semua dihuni. Tidak ada pemerintah apa. HP seorang Ini salah nawi. hutan. Mabayarin na mabayar. Bayar pun kami sanggup. Tanjung Bunga. Kenapa? Pinggir bahu jalan Menara Pandang gak boleh berjualan masyarakat. Kenapa?
Lo kayak suram. Kenapa? Dan Nah, cukup guys. aja nggak ada parkir Nang yang binoto kamu sa ngod jalan, yatim tak sama dipakai siro. semua. Itu bukan dituntut pemerintah. Apakah dang bobe masyarakat be mga be? Ini baru jalan harangan ini. Masa dilarang-larang kami jualan demi sesuatu nasi untuk anak kami. Saya tidak takut. Mau mati, mau ditembak. Saya tidak takut. Enggak berjasa jauh Punglawi Benajolo. Tanah Batak ini. Nah, inilah guys. Tanah Ape wanita. silaku ni Samosir boy marjuala di Sadusude. Saya tidak takut. Yan. Yan. Aman marjuala kalaki. Sesuatu nasi untuk anakku. Seorang pejabat Pemkap. Pemerintah aja kita yang sudah menjadi berjualan di tengah-tengah ini. Masyarakat tidak bisa kami ini kenapa? Pemerintah sama si Bapak Bupati, si Gubernur. Di mana Nur Hadi? Pemerintah Kabupaten Samosir ini di mana? Di mana? Yang sudah panas masih bisa Iya. jualan di sana. Apenes marjuala megi jangan naik. Saya juga sanggup. Nah. Oma. Tidak menar pandang tele. Saya tidak mau dibongkar lapak saya. Kalau bau jalan ini mengganggu, geser ke belakang. Penggusuran mana ngon. Tapi sarang salah na emang nah bayarin na on na bayar. Kami bayar kewajiban untuk hak kalian. Kalau pilihan pemerintah, saya mau. Saya tidak takut. Kalau itu dibongkar, silakan. Kalau lapakku nggak boleh, kalau geser ke belakang bisa. Iya. Macam-macam kalian bongkar-membongkar. Kalau ini mengganggu lapak singsi kami geser ke belakang. Mama sudah ini Sapul PP. Sapul PP Pemkap Samosir. Dia dang binoto be sungod dia be nama son. Masyarakat lau mangat dang boy. Aliak ka pemerintah boy mangan bebas merjual di atas. Dia sungod dia nama. Ano ng kompa? Matay hong mainay na kendala ni sila nablok matay hong mainay. Bebe. Iya, matuk. Kung kapatlaban kay son. Ayo. Seperti yang kita tahu kawan-kawan, sehebat apapun masyarakat kecil ini memperjuangkan haknya, sekuat apapun masyarakat kecil ini membela haknya, tetap saja tidak berguna ketika sudah melawan pemerintah. Karena pemerintah tetap teguh untuk memerintahkan aparatnya melakukan pembongkaran. Apalagi kalau masyarakat kecil ini tidak bersatu. Karena di dalam video tadi hanya segelintir pedagang saja yang menolak. Bahkan yang vokal hanya satu orang ibu-ibu saja. Sehingga suaranya yang begitu kuat dan keras itu tidak berarti di hadapan para Satpol PP yang membongkar lapak mereka. Sehingga pembongkaran pun selesai dilakukan oleh petugas Satpol PP Pemkap Samosir. Proses eksekusi Iya, jangan dijatuhkan bukan. Oh, iya. kios milik Ibu Burbakara.
Tis kontainer buat WFC Murado mengangkat. Ini. Berdasarkan video ini ada dua hal yang bisa kita pelajari kawan-kawan. Yang pertama, jangan pernah memberikan uang atau suap kepada oknum-oknum yang mengaku bisa memuluskan kita untuk membuka usaha walaupun usaha itu melanggar undang-undang. Ya, karena memang kita tahu usaha yang dilakukan di bahu jalan, apalagi di jalan lintas seperti itu memang melanggar undang-undang. Jadi oknum-oknum yang melakukan pungutan kepada para pedagang supaya mereka bisa membayar, ini adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika undang-undang itu ditegakkan, maka oknum-oknum yang melakukan pungutan ini akan lepas tangan. Mereka akan buang badan, tidak mau membela para pedagang. Yang rugi siapa? Masyarakat kecil juga. Pedagang kecil juga yang ditipu mentah-mentah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran dari sana adalah ketika kita bersatu maka kita kuat. Jadi kalau memang mau melakukan perlawanan kepada kezaliman para aparat penegak hukum, maka kita harus bersatu. Sama seperti video tadi, hanya beberapa orang saja yang mau melawan. Bahkan dalam video itu hanya satu ibu itu saja yang berani vokal. Sementara yang lain, pedagang-pedagang kaki lima yang di situ, mereka ajak untuk bersatu, mereka lepas tangan, mereka tidak mau. Seperti itulah tadi yang kita dengar dari video tersebut. Jadi intinya adalah persatuan itu penting kawan-kawan. Kalau masyarakat kecil ini disakiti, masyarakat kecil ini dizalimi, kita itu harus bersatu. Karena dengan persatuan kita mampu menghancurkan kesewenangan para pejabat. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari video ini. Kemudian buat pemerintah, jangan seenaknya saja membongkar lapak pedagang tanpa memberikan solusi. Ya, seperti di Medan ini juga seperti itu. Banyak pedagang kaki lima yang dibongkar jualannya oleh Satpol PP. Tapi ketika ditanya kemana kami berjualan, petugas Satpol PP itu hanya diam saja. Mereka tidak tahu. Ya, artinya pemerintah hanya menyuruh membongkar tanpa memberikan solusi kemana para pedagang ini bisa berjualan. Itulah yang terjadi di negara ini. Ya, negara ini tidak siap memberikan solusi kepada rakyatnya supaya rakyatnya itu ketika digusur usahanya, mereka tetap bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan makan untuk hidupnya sehari-hari. Tetapi ya, seperti kita tahu, negara ini selalu lepas tangan kepada rakyatnya. Negara ini tidak pernah memikirkan rakyatnya. Siapapun presidennya, siapapun pejabat pemerintah di atas, mereka tidak pernah memikirkan rakyat kecil. Mereka hanya memikirkan perutnya mereka sendiri dan golongan mereka sendiri. Hanya itu saja kawan-kawan. Kemudian, kalau berbicara tentang berjualan di bahu jalan, kenapa hanya orang-orang yang berjualan di Menara Pandang Tele saja yang digusur? Lihat itu yang di Penatapan, Parapat, maupun di Penatapan Brastagi. Mereka juga berjualan di bahu jalan. Bahkan kalau kita lihat, mereka membuat lapaknya di atas jurang itu, tapi tidak pernah digusur. Jadi ada apa dengan Pemkab Samosir? Nah, ini aja pertanyaan yang juga menggelitik dalam pikiran. Kenapa hanya di Menara Pandang Tele saja dilakukan penertiban, sementara di Penatapan Parapat itu mereka juga berjualan di bahu jalan. Bahkan mereka membuat bangunan mereka itu di atas jurang. Itu bisa kita lihat setiap kita melintas di Parapat, itu bisa kita lihat, ataupun kita setiap melintas
Di daerah Brastagi itu juga mereka berjualan di bahu jalan, tapi sampai sekarang mereka aman-aman saja. Kemudian seperti yang dikatakan Ito tadi, kenapa hanya lapak pedagang kecil saja yang dibongkar, sementara lapak dari pejabat Pemkab Samosir dan ASN di Pemkab Samosir itu aman-aman saja? Kalau memang mau membongkar lapak-lapak jualan yang ada di bahu jalan, ya semualah dibongkar. Itu keluh kesah dari ibu tadi. Tapi ya seperti kita tahu, siapa yang punya gigi dia yang berkuasa, siapa yang menjabat dia yang berkuasa, sementara rakyat kecil hanyalah selalu menjadi korban. Jadi kawan-kawan, mari kita berdoa supaya negara ini menjadi negara yang berpihak kepada rakyatnya, bukan negara yang berpihak kepada pencitraan saja, ya. Sungguh miris sekali di saat pemerintah Republik Indonesia memberikan 20.000 hektar lahan tanah kepada warga Palestina, tetapi warganya sendiri yang berjualan dibongkar oleh pemerintah juga. Jadi di manakah keadilan sosial itu? Di manakah kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia? Jadi sampai sekarang kita tidak tahu apa jawabannya. Karena memang dari dulu seperti inilah selalu terjadi di negara ini. Siapapun presidennya, tetap saja yang menjadi korban adalah rakyat kecil, orang-orang susah, di mana hidupnya sudah susah, malah ditekan-tekan lagi oleh undang-undang yang hanya tajam kepada orang kecil tetapi tumpul kepada mereka yang punya uang dan punya jabatan. Demikian video ini kawan-kawan, semoga video ini mencerahkan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.